Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Ma'un, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kata Allah, kita dianggap berdusta dalam beragama. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak memberi makan orang miskin. Bahkan di dalam ayat Al-Ma'un tadi, dalam surat Al-Ma'un, dua hal terkait dengan hablum minan nas, satu hal terkait dengan hablum minallah. Jadi betapa pentingnya kesalehan sosial. Siapa sebenarnya yatim itu? Anak-anak yatim atau piatu adalah orang yang ditinggal mati oleh ayahnya atau ibunya dan mereka masih belum dewasa. Dan tentu yang lebih diprioritaskan adalah yatim yang du'afa. Dan biasanya anak yatim itu sensitif. Sehingga kita dalam komunikasi dengan anak yatim harus sangat dan amat hati-hati. Jangan sampai menyinggung perasaannya. Pemirsa, bagaimana menyantuni anak yatim? Apa yang dimaksud menyantuni anak yatim? Menyantuni anak yatim yang dimaksud itu adalah mencukupi kebutuhannya. Umpamanya, kebutuhan makan dan minumnya. Kita beri makan minum yang bergizi, halalan thayyiban, halal dan bergizi tinggi. Sering kita sebut 4 sehat 5 sempurna. Kemudian menutupi kebutuhan pakaiannya yang pantas, tidak harus mewah. Kemudian tempat berteduh, mereka juga manusia, harus diberi tempat berteduh yang nyaman. Dari mana asalnya? Bisa dari harta yang kita miliki, atau kita menjadi fasilitator. Banyak para pengurus yayasan yatim, yatim piatu, dananya itu mengumpulkan dari semua para dermawan, para donatur. Itu bisa. Yang pasti harus amanah. Karena dalam surat Al-Mu'minun 1-11, orang yang dijamin mendapat kebahagiaan adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang menyampaikan amanat selain janjinya. Atau juga yang terkait dengan mencukupi kebutuhan anak yatim, bisa jadi orang tuanya meninggal, lalu yang masih hidup yang bertanggung jawab. Di situ ada harta anak-anak yatim. Karena mereka masih kecil, tentu harta ini harus dipelihara dengan sebaik-baiknya dan berikan kepada mereka secukupnya saja. Nanti ketika mereka dewasa, baru harta itu diberikan seluruh yang harusnya dia miliki. Lalu apa hikmahnya dan apa janji Allah terhadap orang yang mencukupi kebutuhan anak yatim atau mengurusi anak yatim? Yang pertama, di mata manusia pasti disebut dermawan. Diminta atau tidak itu pasti. Yang kedua, orang yang menyantuni anak yatim, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafalal yatim. Saya dan orang yang
menyantuni anak yatim seperti ini. Rasul menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Nanti orang yang menyantuni anak yatim di sorga itu, karena hikmah yang lainnya, bahwa menyantuni anak yatim itu dikasih kunci surga dan berdekatan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa luar biasanya orang yang menyantuni anak yatim. Allah akan menyediakan surga dan akan dekat dengan baginda Rasul, dan pasti kita semua menginginkannya. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja banyak sekali halangan-halangannya ketika kita harus menyantuni anak yatim. Harta yang kita miliki sesungguhnya bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, ada sebagian yang kita miliki itu adalah hak orang lain. Antara lain itu adalah milik anak-anak yatim yang du'afa. Sehingga kita jangan merasa sayang harta yang kita miliki untuk dikeluarkan, diinfakkan di jalan Allah. Karena orang yang menginfakkan di jalan Allah, harta itu menjadi barokah, dan Allah pasti akan melipat gandakan apa yang kita keluarkan. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang hari ini suaminya sudah meninggal dan Allah menitipkan anak-anak yatim, tentu harus dididik dengan sebaik-baiknya, harus diberi makan sesuai dengan kebutuhannya, diberi pakaian yang pantas, tidak harus mewah, dan jangan lupa pembentukan kepribadian. Kendati pun ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, kita didik dengan pendidikan yang sebaik-baiknya. Kita didik dengan pendidikan ajaran Islam agar dia tetap kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita didik dengan imtek, ilmu dan teknologi, sehingga tidak ketinggalan dengan anak-anak pada umumnya, yang pada akhirnya nanti anak-anak yatim pun bisa menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan, dan semoga menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Insya Allah kita berharap negara Republik Indonesia suatu saat nanti menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.